Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babat Nusantara. Beragam sastra, budaya hadir di sini. Ikuti terus channel Babat Nusantara untuk menambah wawasan dan belajar bersama pastinya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Hakekate Martabat Songo. Kaping 8. Akar somaleh martabat Hayan Sabitoh arane. Hayan iku sejatine ngurip, Sabitoh teteping pati. Mengko tetep tinetapan pati lan uripe tetep. Dalam Indonesia yang ke-8, menghendaki lagi martabat Hayan Sabitoh namanya. Hayan itu ialah hidup, Sabitoh ketetapan dari pati. Maka saling menetapkan hidup dan mati tetap menetapi. Tujuan hidup yang sebenar-benarnya disebut dengan bahasa Arab Hayan Sabitoh. Arti kata Hayan ialah hidup yang bagi diri manusia sama dengan kehidupan. Dan Sabitoh artinya baik, mulia, sempurna. Dengan demikian, tujuan hidup ini yang paling pokok ialah hidup senang, tentram, mulia, bahagia, dan sebagainya, tanpa sifat-sifat lawannya. Di muka telah disinggung-singgung suatu anggapan, apakah sifat wujudnya harus manifestasinya dulu sebagai manusia. Kalau anggapan itu benar, maka sempurnalah alam semesta, mewujudkan citanya sebagai bentuk apa yang kita alami sekarang. Kalau diingat bahwa dat wajibul wujud yang berpangkal dari kesempurnaan 4 unsur tersebut sebelum keadaan ini sudah merintis sifatnya secara evolusi sekian juta tahun silih berganti. Sifat-sifat itu tidak ada yang sesempurna sifat manusia. Dari sifat wujudnya yang tidak sempurna, selanjutnya menuju kesempurnaannya. Marilah kita meninjau faal hidup dari beberapa serangga sebagai perumpamaan. Pertama, dari telur menetas itu lahirlah seekor ulat yang berkeliaran dari satu pohon ke lain pohon, makan daun untuk kelangsungan hidupnya. Kedua, ia sama sekali tidak mengerti bahwa induknya adalah seekor kupu-kupu yang cantik dan dapat terbang. Ketiga, selang beberapa hari, si ulat berhenti sebagai pemakan daun-daunan. Kemudian ia mencari tempat yang aman untuk berlindung. Selanjutnya, ia mengerutkan dirinya dengan kelamat yang keluar dari mulutnya dan nanusnya. Setelah cukup kuat, ia diam 1000 bahasa seolah-olah bertapa. Kemudian badannya yang tadinya gembur dan bergelang-gelang kini menjadi kepompong, tetap dalam kondisi diam, sama sekali tidak bergerak. Keempat, fase terakhir dari tapanya menjadikan ia seekor kupu seperti induknya. Dan kini sempurnalah hidupnya. Tidak lagi makan daun-daunan, tetapi menghisap madu yang segar dan manis itu. Dan tidak lagi berjalan dengan kakinya yang 12 buah. Kini dapat terbang. Di dalam hati saya bertanya, mungkinkah ia juga merasakan manisnya madu? Mungkinkah ia merasakan senang hatinya? Kupu-kupu itu tidak mengerti bahwa setelah bertelur lalu mati. Juga ia tidak mengerti berapa lama ia harus hidup sebagai kupu-kupu. Mungkin sekali seperti kupu-kupu itu adalah fungsi daripada Hayang Sabitoh. Artinya, sifat-sifat makhluk sepertinya dapat merasakan rasa manis dan sebagainya. Sekedar beberapa hari saja, tidak seperti manusia. Ia dapat merasakan segalanya. Timbul keyakinan bahwa
sifat dari wujudnya bukanlah kupu-kupu sebagai tujuannya. Akan tetapi, sifat kupu-kupu tersebut kesempurnaannya hanya sampai di situ. Ia tidak nanti berevolusi lagi menuju sifat terakhir sebagai kesempurnaan sifat hidupnya. Benarlah apa yang diucapkan Profesor Marison. Mungkin ada akal yang maha tinggi untuk mewujudkan kehendaknya. Dari proses makhluk-makhluk sendiri, andai kata manusia belum ada, sebagai manifestasinya maha akal yang tinggi itu, saya kira dunia ini hanya terisi oleh makhluk-makhluk sekian juta jenisnya itu. Akalnya, nalurinya, hanya dibatasi bentuk-bentuk sifatnya yang segera punah. Karena itu, sebagai tujuan terakhir dari sifat-sifat hidup yang membisu dan akal terbatas itu, lahiriah manusia. Manusia yang serta-merta membawa segala kebutuhan-kebutuhan dari segala kemauan yang tersalur melalui bahasa dan indera-inderanya, mungkin tepat adanya anggapan kehendaknya tidak akan sampai terwujud sekaligus menuju ke tujuannya. Tanpa lebih dahulu dat wajubul wujud meleburkan kehendaknya sebagai manusia. Suatu sanggahan misalnya, mengapa kalau harus demikian, agungnya manusia masih saja mencuri, menipu, merampok, jadi jahat dan sebagainya. Jawaban itu dapat dikembalikan pada sifatnya yang secara dinamis dan panteri bahwa adanya sifat dan watak manusia yang demikian adalah sifat lawannya sebagai keseimbangan. Dan disinilah maka tujuan hidup itu terus berkembang dengan mengurangi keseluruhan sifat-sifat di atas. Apakah ia akan mati, berputus asa, bosan dan lain-lain, sifat-sifat yang ia arungi? Memang itulah tujuan hidup yang sebenarnya, menuju Hayan Sabito. Bagaimana bentuk serta alam Hayan Sabito itu? Jawabannya hanya berkisar pada hati. Kita puas dan bahagia hidup dengan hasil usaha sesuai sifat lingkungan dan alam sekitar. Apakah ia kuli, bakul air, atau saudagar sekalipun seharusnya merasa senang dan bahagia dengan hasil ikhtiarnya. Banyak orang-orang mewah namun hasil daripada perbuatan yang eksesnya merugikan orang lain, bentuk korupsi, penipuan atau menghisap tenaga manusia, dan lain-lain yang erat hubungannya dengan kejahat-jahatan. Kemudian, hidup yang mereka anggap senang dan puas, nafsu-nafsu mereka mungkin diselubungi adanya sifat kekurangan-kekurangan. Apakah dilihat dari sudut teknologi atau kesehatan, pertanian dan politik? Kesemuanya untuk mewujudkan Hayan Sabito. Kesempurnaan yang harus dicapainya, apakah akan mewujudkan kendaraan ruang angkasa? Pertanian-pertanian yang menghasilkan buah yang melimpah dan gemuk-gemuk, obat-obatan yang membentuk keremajaan kembali. Semuanya adalah tujuan hidup menuju ke Hayan Sabito. Demikian gambaran secara umum yang didasarkan kepada kelahiran, yang aspeknya hanya mementingkan rasa, padahal tujuan yang pokok dari Hayan Sabito adalah kesempurnaan daripada hidup dan mati, yang seharusnya pada tingkat dan rasa yang sama. Kalau awal kejadiannya tiada rasa apa-apa, akhir kejadiannya pun seharusnya juga dapat mencapai alam yang tiada rasa. Atau luluhnya Kawula Gusti. Lanjutan dari martabat songo. Sopo kang jumeneng ing Hayan Sabito, iya kang maha suci, iku urip kita sedurunge ana bumi langit, terus sak mengkone
Uripe Hayan Sabito iku purbane rasa wisesane kersa, sempurnane otot bayunira lungguhe ing sulbi. Hiya iku enggone Rasulullah. Dalam Indonesia, siapakah yang bersemayam di Hayan Sabito? Ialah yang Maha Suci. Itu hidup kita sebelum terjadinya bumi dan langit, terus hingga sekarang. Hidupnya Hayan Sabito itu purbanya rasa, pamisesaannya kehendak. Sempurnanya otot-otot dan bayumu, mukimnya di sulbi, yaitu tempatnya Rasulullah. Yang dimaksud Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha menghidupi. Sebelum terjadinya bumi dan langit atau kita kenal alam semesta ini, sebenarnya belum apa-apa. Dan belumlah juga Ia meleburkan zatnya sebagai wujud. Setelah mana zat itu mensifatkan wujudnya, maka di sifat-sifat itulah zat baru mempunyai tujuan yang coraknya terbawa oleh pengalaman hidupnya sifat-sifat tersebut. Dari hasil pengalaman yang jutaan tahun inilah, maka hidup itu pandai dan cerdas serta tangkas. Hasil dari prosesnya sendiri di atas. Pada alinea D, terdapat kata-kata hidupnya Hayan Sabito itu adalah purbanya, artinya kekesempurnaan yang bertolak dari rasa yang dipengaruhi oleh kehendak ialah Hayan Sabito sebagai tujuan akhir dari hidupnya. Dengan demikian, corak hidup yang bagaimanapun bentuknya adalah bertujuan satu, ialah serba rasa atau among rasa. Yang dimaksudkan adalah hidup kita. Katakanlah hidupnya bersifat siput, lebah, gajah, dan sebagainya secara teratur. Sekalipun pada sifat-sifat itu, Hayan Sabitonya terbatas. Agaknya aneh sekali bahwa peranan-peranannya sifat hidup itu keseluruhannya toh bagi kepentingan manusia. Suatu contoh, lembu benting yang gemuk. Selain susunya yang amat berguna bagi pertumbuhan faal hidup manusia, juga kulitnya, tanduknya, dagingnya, kotorannya, bulunya, seluruhnya bagi kepentingan manusia. Tanpa nama Hayan Sabito, masih pincang, serangga dan marga satwa seolah-olah tidak berhak untuk hidup. Namun manusialah dalam hal ini sebagai penjaga dan pemelihara demi Hayan Sabito. Dengan merenungkan pekerti sendiri di atas, timbullah keyakinan bahwa wujud dari sifatnya yang kini berakhir sebagai manusia, sudah tiada lagi makhluk yang lebih atas lagi taraf bentuk dan sifatnya. Kini manusia bumi tinggal mencerdaskan otak sebagai perpaduan dan motor dari kehidupan menuju Hayan Sabito. Secara lahiriah, kita berlomba-lomba sebagai pengemban rasanya. Secara batiniah, kita berlomba mengikis nafsu untuk tujuan terakhir yang akan kita hayati. Apakah nanti di alam pati kita beroleh layu hayafu, tujuan yang teratas, atau di alam nasut sabarut, alam rasa? Apakah di alam malakut kita hanya berjuang untuk sekedar menyelaraskan, bukan mengharuskan? Kembali pada alinea, benarkah rasa-rasa itu pemurbawi sesaannya, karsa atau kehendak, atau timbulnya rasa adalah harkat dari kehendak? Memang benar kalau seandainya kehendak kita hanya nerima atau terima apa adanya. Saya kira Hayan Sabito hanya sebagai perisai yang sebenarnya alam semesta hanya merasakan apa yang dirintis oleh kehendak. Misalnya
tanpa merubah susunan rasa asli yang bersumber pada hidup, hayati, dan nabati manusia hanya merasakan rasa asin. Ia tidak mengerti rasa manis, gurih, pedas, dan sebagainya, tanpa berkemauan untuk mengikuti kehendak yang ingin merasakan. Kodrat dan irodat berjalan serentak demi menggalang rasanya. Sebenarnya lah, tanpa kodrat dan irodat, tidak nanti akan ada tujuan hidup, mungkin hidup tak mau hidup, lama-lama punah. 7 martabat atau tingkatan alam. Mengenal ilmu awalu ma'rifatullah. Mengenai martabat perwujudan diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikenal juga martabat 7, itu terbagi 7 alam. Ketujuh martabat atau tingkatan atau alam ini terkandung ia di dalam surah Al-Ikhlas. Alam lahut atau latain atau ahadiyah. Adapun alam lahut itu adalah martabat latain, artinya tidak ada kenyataan. Maka dinamakan alam lahut. Itu ialah isma zat, artinya isma zat, Allah Ta'ala zat yang belum bernama Allah, hanya dengan bernama zat ahadiyah. Di dalam martabat alam lahut, isma zat yang maha suci itu adalah 7 ismanya zat, yaitu Hu, artinya zat Tuhan yang esa semata-mata. Ghaibul ghuyub, artinya tidak ada berpihak dan tiada bertempat. Tiada ia di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di hadapan, dan di belakang. Ahadiyah artinya daripada pihak yang tidak sampai kepada pengenalan para nabi, apalagi yang lain daripada nabi-nabi yang mengetahui hanya Dia. Ghaibul hawiyah artinya daripada pihak ia tidak berzat, berisma, dan berakal seperti manusia. Wujudul mutlak artinya tiada segala yang hakiki hanya Dia. Abadan abada artinya tiada siapa yang mengetahui wujudnya sesuatu jua pun. Latain artinya tiada dapat difikirkan oleh akal, makrifat orang-orang yang arifin billah. Alam lahut pada martabat latain, dialah zatul mutlak yang tiada bercerai dan tiada berhimpun. Semata-mata Dia, belum lagi bernama Allah, karena belum ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan ilmu tajali alam lahut, tidak ada ilmu pada Nur Muhammad, hanya Dia yang terjali semata-mata. Martabat itlak artinya gaib yang sepenuhnya. Zatul buhti artinya zat semata-mata. Ghaibul mutlak artinya gaib yang sepenuhnya. Sihin artinya tatkala sunyi ia daripada sesuatu. Alam sir artinya rahasia Allah. Alam jabarut. Adapun alam jabarut adalah di dalam martabat tain awal, artinya kenyataan yang pertama atau kecintaan yang pertama. Maka di dalam martabat tain awal itu Tuhan bernama Wahdah, Aknakul mutlak, wujud amya, wujud doa, Nur Allah, Nurul ahadiyah, Nur syakshani. Dinamakan isma sifat Tuhan yang bernama Allah Ta'ala atau Wahdah, artinya kasroh. Arti kasroh itu huruf. Arti huruf itu isma. Dinamakan hakikat Nur Muhammadiyah
yaitu sifat Allah bersama zat Allah. Zat Allah menjadi hakikatnya, zat yang berdiri pada zat Allah yang menjadi hakikatnya. Dinamakan Ummul Kitab, yaitu ibu kitab. Dinamakan An-Nun, yakni bukan tinta yang di dalam tintanya segala huruf. Rupa hakikat-hakikat segala sesuatu adalah maujud secara ijmali. Dinamakan An-Nuat, artinya biji benih, yang di dalamnya terhimpun secara umum suatu pokok bersama batang, dahan, daun-daun sebagai perbandingan hakikat segala sesuatu. Dinamakan Nuktah, artinya titik yang satu. Ia adalah asal segala huruf. Ia juga menerima dan mengandung segala huruf yang hendak disuratkan. Juga dinamakan dengan Nurullah, Nur Ahadiyah, hakikat roh, roh idafi, nyawa Muhammad, nyawa rohani, hati latiful kalbu, titik ialah ba. Dikala alam Jabarut itu nyatalah Nur Muhammad yang dijadikan Allah Ta'ala daripada Nur Zat Allah, maka di kata itu ada nafi dan isbat, dan berhimpun tiada bercerai. Alam malakut. Adapun alam malakut itu adalah pada martabat tainsani, artinya kenyataan yang kedua, maka dinamakan Ismul Asma. Tuhan bernama Wahadiyah. Dinamakan Wahadiyah itu ialah Zatul Ahadiyah, mausuf sifatul wahdah. Tatkala tainsani Tuhan bernama Wahidiyah, Allah, Rahman, Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Zaitul Ma'bud, La ilaha illah, Muhammad masa itu di dalam A'yan Sabito. Dinamakan A'yan Sabito artinya benda-benda yang wujud sebelum dari wujudnya pada luar. Tiada di sana itu melainkan zatnya dan segala sifatnya yang kodim juga, yaitu yang belum keluar lagi daripada kalimah kun. Ia tiada mencium bau wujud sekali-kali kainun, yaitu tiap-tiap adanya itu wujud berkekalan seperti sedia ada jua. Benda-benda yang wujud sebelum dari wujudnya pada luar. Dinamakan Al-Kanzul Mahfi, artinya perbendaharaan yang tersembunyi. Dinamakan Al-A'ma, artinya yang kelam atau gelap. Dinamakan alam hakikat, rohani, nyawa Adam, alam kolbi, alam akhirah, alam insan batin. Maka jadilah rohani yang dinamakan nyawa Adam, nyawa kita. Maka nyawa kita yang belum bertubuh dengan nama rohaniun, maka rohani itulah yang mendoakan jasadnya yang menjadi Adam. Maka jadilah Adam awal, dikala tainsani ada nafi dan isbat, berhimpun dan bercerai. Karena itu Tuhan jadikan alam roh daripada alam malakut. Maka daripada alam malakut itu turunlah alam roh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Adapun rohani itu af'al Muhammad. Adapun A'yan Sabito itu isma Muhammad. Adapun insan itu sifat Muhammad. Adapun Zatul Mukid itu zat Muhammad. Maka semua yang tersebut itu adalah baru. Maka daripada af'al Muhammad itu jadilah pohon dunia ini. Maka dunia ini untuk tempat roh-roh berjasad dengan lembaganya yang berupa manusia, yaitu Adam. Dunia dijadikan supaya semua rohani-rohani yang telah ada itu, yang di dalam alam roh itu, supaya dapat turun ke dunia dan mempunyai tubuh yang dinamakan lembaga manusia, dan dengan tubuhnya itu yang dinamakan jasad itu,
dapatlah rohani mengerjakan ibadat dan tugas-tugasnya kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang diikrarkannya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman. Adakah tidak aku ini Tuhanmu? Berkata mereka, bala saiduna. Alam roh dinamakan Nur Muhammad, dan sekalian roh yang keluar daripadanya itu yang berkekalan menjadi alam luaran, yaitu daripada Nur Muhammad menerusi perkataan kun, maka jadilah Arsyur Rahman alam gaib lagi gaib, Arsyur Azim, Arsyur Karim alam gaib, Al-Kursi Aksyam alam nyata, Jabal Qaf 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ardi yang dihamparkan berlapis-lapis, dengan masing-masing berputar dan memutari dalam orbit masing-masing yang sudah diatur dan ditentukan. Ardi yang dihamparkan bumi dihamparkan berlapis-lapis. Planet, kumpulan dari beberapa planet sama dengan solar system atau tata surya. Kumpulan dari beberapa solar system atau tata surya sama dengan solar interstellar. Kumpulan berjuta-juta solar interstellar sama dengan galaksi. Kumpulan berjuta-juta galaksi sama dengan local galactic group. Kumpulan berjuta-juta local galactic group sama dengan supercluster. Kumpulan berjuta-juta supercluster sama dengan lokal supercluster. Kumpulan berjuta-juta lokal supercluster sama dengan universi. Dinamakan alam arwah atau roh, yakni arwah segala anbiya, mursalin, dan segala mukmin. Dinamakan aslul arwah, yaitu masharul atam, jadi katamun nabiyin wasayyidul mursalin warahmatul lil alamin. Dinamakan alam sunyi daripada bergantung dengan tabiat laki basit. Dinamakan juga cahaya Muhammad, alam nyawa, martabat, wujudiyah, alam di bawah kalimat kun, pemerintah alam sagir dan alam kabir, tain salala, alam roh, nyawa kita. Adapun alam roh lebih dahulu dijadikan Allah daripada dunia yang fana ini. Adapun dunia ini adalah ibarat layar putih dan pentas kepada rohaniun itu yang datang ke dunia menjalankan tugas dan peranan masing-masing. Yang jadi seniman dan lakonnya, peranan adanya rohani, maka adanya jawahir basit, yaitu fuad, kalbun, labin, sudur, kabat, sauda, sifab. Maka semuanya itu adalah hal roh. Roh Al-Quds. Ketika roh ini akan diturunkan dari alam lahut atau alam dimensi ketuhanan ke alam Jabarut, dilapisi dengan roh As-Sultani atau fuad. Roh As-Sultani hijab bagi roh Al-Quds. Roh As-Sultani atau fuad, ketika roh ini akan diturunkan dari alam Jabarut ke alam Malakut, dilapisi dengan roh Ar-Ruhani atau kolbu. Roh Ar-Ruhani hijab bagi roh As-Sultani. Roh Ar-Ruhani atau kolbu, ketika roh ini akan diturunkan dari alam malakut ke alam mulki, dilapisi dengan roh al-jasmani atau nafs. Roh al-jasmani hijab bagi roh ar-ruhani. Keempat, roh al-jasmani atau nafs. Roh ini ditempatkan di dalam jasad. Roh jasmani terbagi 4. Roh fikri, roh yang mampu mengakomodasi pengetahuan rasional murni, kemudian
menggabung-gabungkan tersebut menjadi satu. Lalu, dari penggabungan pengetahuan itu diperoleh kesimpulan, sehingga dihasilkanlah pengetahuan baru yang berharga bagi manusia. Dalam istilah sekarang, dari pengetahuan rasional murni itu dilakukan analisis dan sintesis, sehingga pengetahuan baru terus-menerus berkembang. Roh akli yang mampu memahami makna-makna di luar indera dan hayal. Roh ini bisa memahami sesuatu yang abstrak. Roh ini merupakan esensi manusia, dan dengan demikian tidak ditiupkan ke dalam binatang. Dengan roh ini manusia perihal ketuhanan, pengetahuan-pengetahuan yang aksiomatis dan yang universal dapat dijangkau oleh roh akli. Dengan roh ini, manusia dapat diajari untuk memahami sesuatu yang masih berupa tamsil, ibarat, perumpamaan, dan berbagai metafora. Agama merupakan santapan bagi roh ini. Roh hayali berfungsi menyimpan pesan di memori. Roh indrawi merupakan cikal bakal kehidupan yang menyebabkan ciptaan bisa hidup dan merupakan pembeda makhluk hidup dari benda mati. Hati kolbi, dada, hati lebih dalam atau fuad, hati terdalam atau inti atau lub. Keempat stasiun ini saling bersusunan bagaikan sekumpulan lingkaran. Dada adalah lingkaran terluarnya. Hati dan hati lebih dalam berada pada kedua lingkaran tengah. Sedangkan inti hati terletak di pusat lingkaran atau perumpamaan. Tiap-tiap stasiun mewadahi cahaya sendiri. Dada mewadahi cahaya Islam atau praktik ibadah dan amal soleh. Hati mewadahi cahaya makrifat atau pengetahuan akan kebenaran spiritual. Inti hati terdalam mewadahi dua cahaya, cahaya kesatuan dan cahaya keunikan yang merupakan dua wajah ilahi. Keempat stasiun tersebut bagaikan area yang berbeda dari sebuah rumah. Dada adalah area terluar, bagaikan pinggiran dari sebuah rumah yang berbatasan dengan dunia luar. Tempat binatang-binatang buas dan orang-orang asing berkeliaran. Hati dapat disamakan dengan rumah itu sendiri. Ia dilingkari oleh tembok-tembok dan diamankan dengan gerbang atau pintu yang terkunci. Hanya anggota keluarga serta tamu yang diundanglah yang boleh memasukinya. Hati lebih dalam adalah kamar terkunci yang menyimpan benda-benda pusaka berharga milik keluarga tersebut. Hanya segelintir yang memiliki kuncinya. Dada adalah inti dari tindakan. Ia tempat interaksi antara kepribadian kita dan alam spiritual kita. Kita memerlukan kepribadian untuk beraksi, namun kita juga membutuhkan bimbingan kearifan yang dalam dari hati. Di dalam dada, kita dapat mengubah kecenderungan negatif kita menjadi positif. Sebuah pekerjaan besar, kimia, psikospiritual. Hati adalah tempat pengetahuan yang lebih mendalam dan keimanan terhadap ajaran spiritual dan keagamaan yang murni. Ia juga tempat kesadaran kita akan kehadiran Tuhan, sebuah kesadaran yang mengarahkan kita pada transformasi pemikiran dan tindakan. Berkedudukan lebih dalam lagi, tetapi sangat dekat hubungannya dengan hati. Ia tempat pengetahuan langsung. Hati secara intelektual memahami bahwa kita berada di bawah pengawasan Tuhan. Namun pada tingkat lubuk hati terdalam,
kita merasakan kehadiran Tuhan dengan sangat jelas, seakan-akan kita melihat Tuhan berada di hadapan kita. Hati terdalam inti. Kita memasuki wilayah yang maha luas. Ia berada di luar jangkauan kata-kata, teori-teori, dan pemikiran-pemikiran. Di tingkat ini, orang-orang suci memasuki dunia puisi, bukan lagi prosa. Semakin dalam kita menyelam ke dalam hati kita, semakin dekat kita kepada Allah, Sang Maha Baik dan Maha Benar. Semakin kita dekat dengannya, semakin kita menyerap dan memancarkan kebaikan dan kebenaran bagi semesta. Karena itu, apa yang menahan kita untuk menjelajahi kedalaman hati kita? Bagian-bagian akal. Akal adalah tempat sumber pengetahuan dan alat makrifat yang berhubungan secara langsung dengan dimensi-dimensi teoritis dan ilmiah. Maka sangat urgent untuk dibahas dan dipaparkan. Akal meskipun memiliki begitu banyak istilah-istilah khusus, secara khusus dapat dibagi dalam dua realitas. Akal teoritis. Akal ini menurut sebuah istilah hanya terkhusus untuk menganalisa dan mengkaji persoalan-persoalan yang bersifat teoritis, serta wilayah penilaian dan keputusan akal ini senantiasa berada pada aspek-aspek ada, keberadaan, dan tiada atau ketiadaan. Dalam wilayah akal ini terdapat 3 tingkatan dan tahapan yang membentuk sebuah pemikiran teoritis seseorang, yaitu tahapan imajinasi, khayal, dan indera lahiriah. Hasil-hasil yang diperoleh dari akal ini adalah sesuatu kebenaran yang berkaitan dengan perkara-perkara eksistensial atau masalah-masalah kewujudan. Hal-hal yang dibahas di dalamnya misalnya pembuktian adanya Allah, Nabi, dan yang gaib lainnya. Akal teoritis yang dengannya manusia mencapai hakikat-hakikat ilmiah yang tidak terkait dengan perbuatan manusia, dan ruang lingkupnya hanya berada dalam mekanisme ilmiah serta tidak berhubungan dengan masalah baik buruk. 4 tingkatan akal. Pertama, akal primer, yang hanya merupakan tingkatan potensi belaka dan sama sekali belum bisa menangkap realitas universal. Kedua, akal potensial. Pada tingkatan ini, akal dan pikiran manusia bisa memahami masalah-masalah universal yang gamblang dan aksioma, seperti mengenal masalah-masalah yang bisa dipahami dengan penyaksian. Ketiga, akal aktual. Dalam tingkatan ini, masalah-masalah ilmiah yang mendetail dicapai dari hal-hal aksioma untuk kemudian melahirkan bentuk argumentasi yang aktual. Keempat, akal capaian. Manusia yang mencapai tingkat ini bisa di dalam 100 tahun hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada tingkatan ini, manusia telah menjadi bersifat malaikat non-materi. Tidak satupun realitas yang tidak jelas baginya. Dia mengetahui semuanya, dan tidak ada satupun yang bisa memalingkan perhatiannya dari mengingatnya. Dan ia sebagai manifestasi nama ilahi. Akal praktis. Akal ini menurut istilahnya hanya menganalisa persoalan-persoalan praktis, dan wilayah penilaian dan keputusannya berada dalam dimensi-dimensi keharusan dan larangan. Hasil-hasil yang dicapai dari akal ini adalah suatu kebenaran yang bersifat relatif atau hal-hal yang tidak terkait langsung dengan masalah-masalah eksistensial. Ranah dan domain pembahasannya misalnya berkaitan dengan hak-hak manusia seperti hak kebebasan, hak kepemilikan, dan seterusnya. Potensi-potensi yang berada di bawah akal praktis ini
antara lain syahwat dan emosi, dan melalui kedua potensi inilah akan terbentuk berbagai tahapan-tahapan berbeda dari kehendak, iradah, dan keinginan. Mungkin saja akal manusia akan berhenti dan terbatas pada tahapan-tahapan tertentu, seperti dalam akal teoritis, misalnya berhenti pada tahapan imajinasi atau pada tahapan indera lahiriah, dan bisa jadi pula manusia untuk membangun niat dan motivasi perilaku dirinya akan memanfaatkan akal yang telah terwarnai oleh syahwat dan emosi. Pada tiap-tiap bentuk ini, meskipun adalah benar penyebutannya sebagai suatu bentuk tafakur, berkontemplasi, dan berpikir, akan tetapi pada hakikatnya akal baru bisa dikatakan mencapai suatu tahapan akal yang sempurna dan hakiki ketika akal teoritis tersebut telah mencapai pengetahuan yang universal dengan petunjuk, panduan, dan arahan imajinasi, hayal, dan indera lahiriah. Atau akal praktis tersebut telah mampu melepaskan diri dari cengkraman syahwat dan pengaruh emosi secara total dalam mengkonstruksi dan mengatur motivasi-motivasi dan niat-niatnya. Disinilah sehingga para pemilik akal atau pemikir mampu menentukan langkah-langkah mendasar dan fundamental untuk mencapai tahapan akal murni dan meraih akal sempurna dengan cara menggunakannya secara maksimal pada aspek-aspek positif dalam kehidupan di alam ini dan melakukan proses penyelamatan dirinya dari segala bentuk penyimpannya, kesalahan, dan kekeliruan. Perlu dikatakan bahwa pengetahuan dan makrifat teoritis adalah berbeda dengan akal teoritis. Demikian juga pengetahuan praktis adalah berbeda dengan akal praktis. Yang benar adalah bahwa akal teoritis bertanggung jawab atas segala pemikiran, baik hal tersebut bersifat pengetahuan teoritis ataupun pengetahuan praktis. Sedangkan akal praktis bertanggung jawab atas segala bentuk motivasi, baik motivasi tersebut berhubungan erat dengan aspek-aspek keimanan dan hakikat-hakikat kebenaran, ataupun berkaitan dengan pelaksanaan dan pengalaman hak-hak manusia yang bersifat relatif. Akal praktis adalah akal yang dengannya seseorang mampu mengetahui tentang hal-hal terpuji dan tercela, hal-hal yang harus dilakukan dan yang dijauhi, dan mampu menentukan rangkaian dan sistematika segala perbuatan. Tingkatan akal praktis sebagai berikut. Pertama, pensucian. Mensucikan batin dari segala perbuatan dan akhlak yang tercela serta mengikuti hawa nafsu. Kedua, penghiasan. Batin seorang yang telah suci dan perbuatan dan akhlak yang tercela, kemudian menghiasi dengan perbuatan dan akhlak yang terpuji. Ketiga, fana. Fana ada tiga. Fana fil af'al. Fana dalam perbuatan bermakna bahwa seluruh gerak, diam, dan perbuatannya terwarnai oleh perbuatan Allah. Seluruh perbuatan merupakan manifestasi kodrat dan perbuatan Allah. Hal ini identik dengan makna, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Fana fil sifat. Fana dalam sifat bermakna bahwa seluruh sifat terpancar dari sifat Allah, dan segala yang indah, mulia, dan berilmu merupakan manifestasi dari kesempurnaan Allah. Dalam makna Alhamdulillah, dikatakan bahwa segala rasa syukur dan pujian hanya milik Allah. Fana fillah. Fana dalam Allah bermakna bahwa seluruh alam merupakan murni hubungan dan korelasi dari Allah. Maka dari itu tak ada wujud yang ada selain Allah.
tingkatan nafsu jiwa. Pertama, nafsu amarah. Kedua, nafsu lawamah. Ketiga, nafsu sawiyah. Keempat, nafsu natikah. Kelima, nafsu mulhimah. Keenam, nafsu mutmainnah. Ketujuh, nafsu rodiyah. Kedelapan, nafsu mardiyah. Jasad atau tubuh. Yang pertama, ponco indro. Kedua, hormon. Tubuh manusia terdiri dari berbagai macam hormon yang memiliki fungsi masing-masing. Semua hormon harus dalam keadaan porsi seimbang agar tidak menimbulkan efek buruk bagi tubuh. A. Melatonin berfungsi sebagai antioksidan dan mengontrol tidur. Kelebihan hormon, lesu, gangguan hati, gangguan mata, kelelahan, disorientasi, pikiran dan perilaku psikotik, kebingungan, mengantuk, gangguan berbicara, gemetar, sakit kepala dan pusing. Kekurangan hormon, insomnia, tidur tidak nyenyak, pembesaran prostat, depresi, kelelahan, sirkulasi haid tidak teratur, gelisah, sindrom, premenstruasi, katarak, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung. B. Serotonin berfungsi mengatur mood atau suasana hati, nafsu makan dan tidur. Kelebihan hormon, kegelisahan, kebingungan, peningkatan denyut jantung, pupil melebar, kehilangan koordinasi otot, berkeringat, diare, sakit kepala, menggigil, mual, muntah, kejang, demam tinggi, detak jantung, tidak teratur, gerakan tidak terkendali, dan hilangnya kesadaran. Kekurangan hormon, kecemasan, tekanan fobia, pesimistis, gelisah, tidak percaya diri, mudah marah, gangguan tidur, PMS, sakit kepala, dan sakit punggung. C. Tiroid berfungsi untuk meningkatkan tingkat metabolisme basal dan mempengaruhi sintesis protein. D. Adrenalin berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan ke otot. E. Dopamin berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, menghambat pelepasan prolaktin dan TRH dari hipofisis anterior. F. Gastrin berfungsi untuk sekresi asam lambung oleh sel parietal. G. Pertumbuhan berfungsi merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel, melepaskan faktor pertumbuhan satu mirip insulin dari hati. H. Insulin berfungsi untuk pengambilan glukosa, glikogenis dan glikosis di hati dan di otot dari darah. I. Testosteron berfungsi sebagai hormon seks pria, merangsang organ-organ seks pria, pertumbuhan jenggot, massa otot, dan kekuatan. J. Progesteron berfungsi meningkatkan faktor pertumbuhan epidermal, meningkatkan temperatur inti selama ovulasi, mengurangi kejang dan rileks otot polos. Antiinflamasi mengurangi kandungan empedu kegiatan, normalisasi darah dan pembekuan pembuluh darah, membantu fungsi tiroid dan pertumbuhan tulang, gigi, sendi, gusi, tendon, ligamen, dan kulit. Pada merekalah yang tersebut itu mempelajari ilmu tasawuf dan ilmu tasawuf yang sebenarnya daripada tasawuf Islam dan daripada guru-guru yang mursyid, bukan pada guru-guru orang kafir seperti orang-orang Kristen dan Yahudi. Walaupun bersamaan
mentauhidkan Tuhan. Kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru-guru yang bukan mursyid itu akibatnya tidak mendapat hidayah dan taufik, khalasahnya maka jadilah hati itu berbilang nama dan berbilang sifat, tetapi tiada terbilang pada zat. Cerita sejarah yang saya bawakan berjudul Hakekate Martabat Songo. Itulah tadi sekelumit cerita dari Babat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.